kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat buat belajar di rumah ya. Oh ya, mengenai belajar, tahukah kamu bahwa dulu masyarakat Indonesia tidak bebas buat belajar karena adanya penjajahan? Untuk lebih jelasnya, simak slide berikut ini. Indonesia adalah negara yang pernah mengalami penjajahan. Penjajahan yang dialami oleh Indonesia terhitung dalam hitungan abad. Hitungan abad tersebut menimbulkan masyarakat Indonesia menjadi bodoh dan terbelakang. Keadaan masyarakat Indonesia tersebut membuat seorang Belanda bernama Van de Venter mengemukakan pendapatnya yang diberi nama politik etis atau politik balas budi. Dia beranggapan bahwa Belanda sebagai bangsa yang maju harus membalas budi dari semua yang mereka dapatkan dari Indonesia. Balas budi yang dimaksud artinya Belanda harus memberikan kontribusinya terhadap kesejahteraan Indonesia di bidang pendidikan, irigasi, migrasi atau transmigrasi yang biasa disebut Trias Van de Venter. Kita belajar dari poin yang pertama dulu ya. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian, mengadakan pengajaran dengan menggunakan sistem barat. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mencetak tenaga-tenaga kerja yang terampil. Yang kedua, transmigrasi atau imigrasi. Transmigrasi adalah program pemerataan penduduk. Pemerataan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya. Hal ini dilakukan untuk menyediakan tenaga kerja di wilayah perkebunan milik Belanda. Imigrasi sendiri bisa antar pulau atau bisa juga antar negara di luar Indonesia. Yang ketiga, irigasi. Pemerintah Hindia Belanda menjadikan instrumen dasar kebijakan irigasi ini penting karena yang pertama, irigasi dianggap efektif dalam memecahkan persoalan kelaparan yang terjadi di beberapa wilayah akibat gagal panen. Kedua, irigasi sebagai instrumen kebijakan publik berkaitan dengan politik etis yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan penduduk pribumi. Namun, dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Contohnya di bidang pendidikan. Pendidikan diperuntukkan untuk anak pegawai dan anak orang kaya. Pendidikan ini juga bertujuan untuk mencetak tenaga kerja terampil dengan harga murah. Kedua, transmigrasi. Transmigrasi yang seharusnya pemerataan penduduk, namun dalam pelaksanaannya, transmigrasi hanya ke daerah-daerah perkebunan milik Belanda, seperti di Delhi dan di Sumatera. Kemudian, irigasi juga hanya dilakukan untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik Belanda. Walaupun ada penyimpangan dalam pelaksanaan politik etis, namun terdapat dampak positif yang dapat dirasakan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan ini, memunculkan golongan terpelajar pribumi yang menyadari akan harga dirinya. Golongan-golongan terpelajar inilah yang nantinya menjadi cikal bakal pergerakan nasional. Untuk irigasi, kita bisa melihat peninggalan-peninggalannya yang masih dijaga dan digunakan sampai saat ini. Contohnya, menara air di alun-alun Kota Magelang dan juga saluran irigasi di beberapa wilayah di Kota Magelang. Sedangkan untuk transmigrasi, kita bisa menemukan orang-orang Jawa di Sumatera dan juga di Suriname. Tadi penjelasannya tentang politik etis. Sudah paham ya? Nah, politik etis mengajarkan kita bahwa
kesempatan sedikit apapun itu harus kita manfaatkan. Belajarlah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke, sekian pembelajaran hari ini.